Ya udah. Silakan Bu. Silakan buka. Silakan rapiin. Halo teman-teman YouTube, welcome back to my channel. Balik lagi di channel aku, yaitu Kita CEO. Oke, di video kali ini gua bakal seperti biasanya kayak buat reaction atau unboxing. Ya seperti di judulnya, kali ini gua bakal cerita tentang suatu kejadian yang lagi viral di medsos yang pertama kali gua temuin di Facebook gua. Apa kalian penasaran apakah itu dan gimana sih ceritanya? Soalnya kalau apakah itunya pasti kalian udah tahu dong, soalnya dari judul. Dan gimana sih kronologi ceritanya? Sebelum gua lanjutin, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini segera subscribe dulu ya teman-teman. Dan juga jangan lupa like komennya. Gue bakal cerita pada awal mulanya gue tahu kasus ini tuh sebenarnya seperti biasa, gue cuma lagi ngecek Facebook gue. Dan kalau kalian tahu, gue tuh kayak ikut gabung gitu di suatu grup tentang Shopee Tanam gitu loh. Pokoknya komunitas orang-orang yang suka belanja di Shopee, aplikasi Shopee. Dan gue termasuknya ikut di grup itu. Tiba-tiba di beranda gue muncul sebuah, bukan video kalau itu, kayak masih gambar cewek berbaju merah yang megang HP. Dan gue ngecek komenannya itu kayak pada ngejulidin dia gitu loh. Dan gue penasaran dong ini tuh apa. Dan setelah itu muncul lagi sebuah foto ibu-ibu dan juga dia gitu loh. Dan ternyata di situ ada keterangannya kalau si ibu ini tuh kayak mesen paket gitulah. Dan ya ribut dah sama si kurirnya, soalnya katanya barangnya nggak sesuai. Gue bakal ceritain kronologinya berdasarkan video dan juga kayak cerita dari postingan pertama yang gue tahu dan juga dari komen-komenan netizen di Facebook yang gue lihat. Oke, jadi kurang lebih kayak gini ceritanya. Si ibu ini namanya itu, kalau salah mohon maaf, soalnya ini juga gue tahunya tuh dari kayak screenshotan gitu. Namanya itu Ririn Sundari. Jadi ibu Ririn Sundari ini tuh mesen suatu produk melalui entah itu merchantnya apa, pokoknya online. Dia tuh mesen daster, kalau menurut informasi yang gue dapat, daster 2 pieces. Dan sepertinya sih ordernya ini juga bukan dapat dia sih, kayaknya sih dapat anaknya yang duduk di sebelah si ibu-ibunya ini. Soalnya ada percekcokan yang dia bilang, orang gue juga tahu, kata yang ceweknya itu, orang gue juga tahu dia mesennya kayak gimana, dan yang datang ini beda, kata si yang sebelahnya itu. Mesennya aja gue tahu ini barang gak sesuai, nggak mungkin dong gue nggak tahu, gue ikutan ngomong. Dan ternyata nih teman-teman, setelah datang itu ternyata dasternya itu tuh salah. Entah itu warnanya yang dia pesen, entah itu warna kuning datangnya warna ungu, kalau nggak coraknya itu gambarnya itu Nobita, yang datangnya SpongeBob. Gue nggak tahu yang salahnya gimana, pokoknya dia itu kayak nggak terima kayak gitu. Nah si ibu ini tuh mesen dasternya itu tuh melalui pembayarannya ini tuh COD. Kalian tahu COD itu apa? Cash on delivery, jadi bayar di tempat. Nih ya, kalau yang belum tahu, jadi sistem COD itu kurang lebih kayak gini. Kalian order suatu barang dikemas oleh seller. Seller itu yang menjual barangnya itu. Seller ini nih kasih ke tempat pengiriman. Nah dari tempat yang dia buat daftarin anternya ini tuh dianterin sama kurir ke rumah kita. Tapi nggak semuanya itu tuh kayak satu kurir langsung nyampe ke rumah kita. Itu tuh kayak bisa transit gitu loh guys. Apalagi kalau kalian tuh mesennya dari tempat yang jauh. Entah itu contohnya itu, gue dari Tangerang, gue mesen dari Jogja. Kalau nggak dari Bandung lah. Dari Bandung kan harus otomatis ke Jakarta dulu. Dari Jakarta ke Tangerang dulu. Jadi tuh kurirnya itu nggak satu orang gitu, kayak dioper-oper gitu loh. Maaf kalau salah, tapi setahu gue kayak gitu. Nah setelah paketnya itu datang ke rumah, kalian bayar itu paket lewat si bank kurirnya ini. Dan jadilah itu sistem COD kalian. Dan kurirnya pulang. Mungkin yang jadi pertanyaan si ibunya ini tuh kayak gini tuh, lah mending gua buka dulu daripada gua bayar salah, gimana? Jadinya tuh ya ini sih jadi titik masalahnya gitu. Seharusnya kalau kalian takut salah produk yang kalian COD ini tuh ada yang namanya itu video unboxing teman-teman. Jadi setiap kali kalian ngebuka paket, buat jaga-jaga, gua saranin buat bikin yang namanya itu video unboxing. Misalkan kalau ada yang nggak sesuai, kalian itu bisa kayak laporan ke sellernya. Ingat, ke sellernya, bukan ke kurirnya, oke? Tapi emang oke, ada yang namanya sistem COD yang bisa dilihat dulu barangnya dengan catatan nggak melalui perantara kurir loh kalau ini. Jadi contohnya gua mau mesen sama temen gua, oke kita ketemuan kayak di Indomaret depan rumah gua gitu loh. Ya udah nanti gue lihat barangnya di situ aja ya secara langsung, jadi enggaknya nanti ya. Oke, kalau kayak gitu kan kita bisa lihat barangnya, soalnya itu juga nggak di packing teman-teman. Biasanya kalau kayak gitu kan paling dibawa ke plastik, kalau enggak ke ya apa gitu dilihat, oh ya ini bagus gue mau nih uangnya kayak gitu.
Kalau kayak gitu nggak apa-apa, soalnya nggak pakai kayak perantara kurir. Kalau ada kurir, dia itu kayak cuman emang tugas itu nganterin doang. Yang making segala macam bukan dia. Nah, dan sebenarnya itu tuh masalahnya tuh kurang lebih ada di situnya sih, kayak kurang tahu lah tentang COD itu kayak gimana si ibu Ririnnya ini. Dan apa sih yang ngebuat netizen itu ngamuk, termasuk gue? Itu adalah karena sikap si ibu Ririnnya ini tuh Ya udah rapiin. yang kayak pengen usap dada banget. Ngatain saya goblok. Rasanya tuh ya teman-teman, kalau ada kekuatan kantong Doraemon gitu loh, gue pengen banget itu masuk ke layar HP gue, nyumpel itu mulut si ibu pakai tisu. Sumpah, kalau kalian udah nonton videonya, kalian pasti tahu perasaan gue ataupun keadaan gue kayak gini. Greget banget sumpah ngelihatnya itu. Si ibu Ririnnya itu kayak ngelontarin kata-kata kasar, yaitu goblok segala macam, dan juga ada kata-kata kayak mau ngebunuh si kurirnya. Nggak ngebunuh sih, kayak matiin. Rapiin. Emang robek kamu yang dimatiin. Iya. Udah rapiin. Enggak siapa. Padahal di video yang tersebar di medsos ini udah ada kayak beberapa kali si kurirnya tuh pengen ngejelasin kalau sistem COD itu kayak gimana, cuman selalu dipotong, entah itu sama si ibunya, kalau nggak sama si anak yang duduk di sebelahnya ini tuh. Soalnya kan ada aturannya, kalau misalkan paketnya itu udah dibuka, itu tuh udah tanggung jawabnya ke si pembeli dan seller. Kurir udah nggak ada sangkut pautnya tuh teman-teman. Jadi tuh seharusnya sebelum dibongkar ataupun dirobek ataupun dimana gimana pun dibanting atau apapun, kalian harus bayar dulu ke si kurirnya ini. Dan dari video ini tuh ada yang gua tangkep, soalnya kayak ada pembicaraan, omongan ataupun ya kesalahpahaman gitu. Soalnya tuh si kurirnya tuh ngomong kan udah dirobek, dalam artian maksudnya itu tuh kayak paketnya udah dirobek sama dia, udah dibuka gitu loh. Sedangkan si ibunya ini tuh ngomong, mana nggak ada yang robek bajunya. Kalau dia ngarah ke bajunya, nggak ada yang robek, orang bajunya baik-baik aja kok, kata si ibunya kayak gitu. Jadi kayak ada miscommunication juga sih di sini kalau menurut gua. Tapi ya salahnya juga setiap kali si Bang Kurirnya itu mau ngomong tuh selalu dipotong masalahnya, dan juga langsung digoblok-goblokin gitu, langsung dia hina-hina. Gimana orang nggak kesel coba? Segitu kabarnya itu kurir, sumpah kalau gue mau udah nggak tahu itu mau gue apain itu orang, mereka berdua sumpah. Dan juga karena emang ada kata-kata kayak gini dari si ibu Ririnnya ini barang nggak sesuai, lu tinggal anterin ke sellernya, masalah selesai, nggak usah digoblok-goblokin sama orang, kata dia ke si kurirnya. Kurirnya karena udah capek kayaknya ya, udah capek badan iya, pikiran iya, hati iya, dia iyain aja. Oh iya bu, beresin aja paketnya serapih mungkin dan sesama mungkin ketika itu paket pertama kali dipegang ibu. Kurang lebih kayaknya kayak capek kayak gini, capek hati. Dan dari situlah gue paham banget kalau si ibu Ririn ini tuh benar-benar kayak emang belum paham sih sistem pembayaran dari COD. Tapi yang paling gue sayangin itu ya sikap dianya ini, kalau nggak tahu ya adalah nanya gitu loh. Tapi yang lebih gue bingungin ini tuh, di sampingnya itu ada anaknya, dan apa emang anaknya tuh nggak pernah belanja online gitu ya, dan juga nggak pernah belanja dengan sistem COD juga. Soalnya di sini anaknya itu juga kayak ngehina juga sama, ya walaupun gak sebarbar emaknya ya ikut ngerendahin si kurirnya ini dengan cara dia juga ngerekam, dengan mungkin dia maksudnya itu tuh pengen nge-viralin si kurirnya ini karena dia salah, dan malah senjata makan tuan gitu loh, malah dia yang viral sama emaknya ini. Lucu banget. Nama anaknya itu kalau dari Instagramnya, ini bukan gue yang nyari tapi netizen, hebat banget dah dia. Pokoknya FBI makalah ya sama netizen Indonesia. Namanya itu Dena Yeraswai, Dena, pokoknya Dena aja namanya. Tapi nggak tahu sih mana akun yang ngasih, soalnya udah banyak banget bejibun orang-orang yang lagi kayak ngejar follower teman-teman. Kalau ada yang viral aja, banyak banget itu nama akun. Ada kabar terbaru sih, katanya itu si Denanya ini tuh udah minta maaf sama ibunya ini, tapi untuk kayak status di entah itu di WA atau di story Facebook apa di story di Instagram gitu pokoknya. Dan juga ada kabar lagi katanya si emaknya itu kayak shock, terus dia kayak sakit gitu, dan sekarang lagi dirawat di rumah sakit karena asma atau apa ya, gue lupa pokoknya.
statusnya gue bakal taruh di sini. Dan di situ gue, wow, karmanya cepat sekali. Setelah gue ngeliat video fullnya, gue tuh kayak ngerasa bersyukur banget, sumpah. Kenapa? Karena gue tuh punya seorang ibu yang sikapnya itu jauh banget dari si Ibu Ririn ini. Kalau gue jadi anaknya Ibu Ririn itu, sumpah gue malu banget sih. Tapi ya tetep aja gue masih menghormatin Ibu Ririn sih. Soalnya kenapa, dia ya tentu of course dia itu lebih tua daripada gue, dan ya pokoknya lebih tua dari gue lah. Tapi Bu, mohon ya, kalau ibu emang pengen dihormatin sama kita yang lebih muda, sikap ibu pun juga jangan kayak gitu. Kayak ibaratnya tuh orang yang lebih tua itu tuh kayak contoh gitu loh buat kita yang lebih muda ngeliatinnya. Dan sikap ibu itu tuh absolutely no, gue nggak suka banget. Kalau kayak gitu tuh sumpah gue tipe orangnya kalau udah ngeliat orang kayak gitu tuh buat hormat aja itu males. Soalnya gak ada yang bagus buat jadi panutan ataupun contoh buat diri gue sendiri kalau sifat dianya kayak gitu. Di sini gue tuh penasaran sama kelanjutannya. Gue berharap bakal ada video kayak klarifikasi atau minta maaf. Soalnya pasti bakal di up sih kalau menurut gue. Pasti bentar lagi juga bakal ada video permintaan maaf atau klarifikasi dari Bu Ririn maupun dari Nah, jadi coba aja kita tunggu kabar selanjutnya, apakah ini bakal udah selesai atau bakal ada itikat baik dari si ibunya untuk minta maaf secara langsung ataupun lewat video gitu loh. Jadi biar bener-beneran, oh ini orang bener udah minta maaf. Oke, itu dia video kali ini. Gimana menurut kalian? Kalian deket gak sih ngeliat video si ibu ini? Yang kayak gitulah pokoknya. Kalau kalian penasaran video fullnya, gue bakal kasih linknya di bawah. Semoganya masih ada sih di YouTube. Takutnya gitu di take down doang dari YouTube, soalnya kan ada kata-kata kasarnya takutnya. Dan terima kasih yang udah nonton video gua, dan thank you for watching. Dadah.